Bang Tony Rosid. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana sehat ya di pagi hari ini ya? Alhamdulillah pagi hari ini sehat. Iya, bagi ada sebagian kaum muslimin yang ini hari tasyrik terakhir, tapi ada juga yang hari tasyriknya udah selesai kemarin ini Bang Tony ya. Oh Kita iya, masih di suasana Idul Adha sambil mengamati isu-isu terkini yang terjadi di negeri ini, Bang Tony. Kita perlu juga gitu ya cermat dalam menerima informasi, dalam juga melihat situasi bermacam hal gitu ya, yang kaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya ataupun lain-lain. Bang Tony, kita akan mengangkat satu isu yang berkembang yang sepertinya publik ini perlu diberikan pengertian, perlu diberikan pencerahan ketika isu mengenai pesantren ya, yang akhir-akhir ini disoroti banyak hal masalahnya gitu atau negatifnya. Ada juga sampai ketika masalah pencabulan, pelecehan seksual yang terjadi di pesantren, akhirnya mengulik lagi, membuka lagi gitu ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di pesantren, sampai muncul kalimat-kalimat bahwa pesantren ini banyak ya terjadi pencabulan. Ada juga data-data media yang menampilkan fakta-fakta. Berawal dari mencuatnya kasus Mas Peci ya dari pesantren Sidikiyah, lalu juga kaitannya kementerian sampai mencabut izinnya, pencabutan izin operasional sampai ke hal-hal lainnya. Bagaimana Bang Tony kita melihat ujian yang dihadapi oleh dunia pendidikan pesantren yang dimiliki oleh umat ini? Marwah pesantren ini ujiannya bagaimana saat ini Bang Tony? Ya, yang pertama yang perlu kita pahami memang sesuatu yang memiliki kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan sosial, kaitan dengan agama terutama, itu memiliki standar moral yang sangat tinggi. Satu kesalahan itu nilainya seperti sama dengan 200 kesalahan di tempat yang lain. Kita tahu misalnya ketika ada korupsi di lembaga pemerintahan atau institusi pemerintahan, nilainya triliunan, itu seperti sudah biasa karena banyak dilakukan. Tapi kalau itu berkaitan dengan lembaga sosial atau lembaga agama, terutama sosial keagamaan, meskipun nilainya jauh lebih bawah itu akan mengguncang gitu ya, masyarakat, mengguncang negara ini. Soal gaji saja seperti kasus ACT kemarin sudah ramai. Begitu juga terkait dengan isu moral. Kalau itu berkaitan dengan lembaga atau institusi-institusi yang lain, media juga tidak terlalu penting untuk memblow up karena kurang sensitif, karena kurang menarik, karena tidak menjadi media darling. Tapi kalau itu berkaitan dengan lembaga agamaan, ini media darling betul. Orang penasaran, orang membaca. Akibatnya apa? Yang terjadi itu seolah-olah kemudian mengeneralisir, mewakili, merepresentasikan lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Ini yang ketika media memblow up atau ketika isu itu ini begitu masif di masyarakat. Masyarakat secara umum awam ketika sesuatu yang bersifat kasuistik kemudian digeneralisir, pesantren begini ya, pendidikan agama begini ya. Itu lantaran memang standar moralnya yang tinggi. Ada main plusnya ya. Plusnya memang perlu lebih waspada, lebih hati-hati, lebih ketat, lebih disiplin, ya, lebih menjaga marwah dari sebuah pesantren. Negatifnya ya ketika ada satu kasus yang itu kemudian seolah-olah mewakili terhadap lembaga-lembaga yang lain, hukuman sosialnya itu jauh lebih besar daripada kasus ketika itu terjadi di lembaga atau institusi yang lain, di luar institusi keagamaan dan pendidikan. Ini yang harus memang betul-betul
dicermati, dipahami, dan juga disadari. Sekaligus masyarakat mesti adil, mesti bijak, mesti objektif untuk melihat segala sesuatunya, tidak kemudian adalah orang Jawa bilang kebiah uyah, tidak mengeneralisir, tidak seolah-olah pesantren itu seperti itu. Dari sekian ribu pesantren paling ada satu kasus, satu dua. Saya pikir sampai kapanpun tidak akan pernah, sampai kapanpun ini akan terjadi. Dan ini kan sudah terjadi beberapa kali ada di pesantren. Dan saya pikir tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti akan ada terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena itu masyarakat perlu objektif, perlu bijak, dan perlu adil di dalam setiap menilai sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang jangan kemudian tindakan-tindakan formal atau tindakan normatif, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan aturan itu berbasis kepada opini publik, berbasis kepada penilaian publik. Tetap ini memiliki standar-standar yang berbeda. Jangan kemudian ketika publik rame, ketika publik mendiskusikan semua ini atau memberikan punishment, ya, ini lalu mempengaruhi penilaian terhadap sebuah institusi tertentu untuk memberikan punishment yang sama. Ini berbeda. Jadi basic aturan dengan basic sosial ini juga harus dibedakan. Dalam konteks ini yang menangani Kementerian Pendidikan misalnya atau Kementerian Agama tidak boleh terpancing berbasis kepada isu-isu publik, dan mesti perlu lakukan verifikasi. Jangan kemudian katakanlah ada tikus di dalam rumah, lalu rumahnya dibakar, izin bangunannya dicabut. Menurut saya juga tidak tepat. Begitu, harus bijak lah, harus objektif, juga harus adil, di mana pesantren ini juga melahirkan segala sesuatu, melahirkan anak bangsa terdidik yang juga luar biasa. Begitu banyak pejabat, begitu banyak tokoh-tokoh bangsa dan elit negeri ini yang memang lahir dari pesantren. Ini juga harus dipahami. Jangan melihat buruknya saja, tapi juga melihat baiknya. Kita seringkali termasuk masyarakat, ya, termasuk publik, ya. Ini kalau ada satu kesalahan seolah-olah kebaikan, kebenaran, berkontribusi yang begitu dasar, begitu besar diberikan oleh sebuah lembaga atau diberikan oleh sebuah komunitas, itu menjadi seolah-olah hilang. Kan? Jadi kalau istilahnya apa itu? Karena nila setitik rusak susu sebelangga. Iya, rusak susu sebelangga. Ini karena tidak objektifnya kita, karena tidak adilnya kita dalam melihat sesuatu. Karena yang kemudian berakhir kepada sikap kita yang tidak bijak untuk melihat sesuatu, ya. Apalagi kalau kemudian terlalu bersemangat untuk membabi buta, membuat punishment, itu kiai kok begini, itu kayak begini dan sebagainya. Itu yang kedua tadi, ya. Yang ketiga, memang seringkali sebuah kasus itu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kan? Misalnya begini, saya tidak tahu soal itu ya, tetapi misalnya begini, itu kan, si A berkasus dengan si B, si A ini punya masalah hukum, dan si B ikut-ikutan memblow up, gitu kan, karena apa? Dia adalah pesaing bisnis misalnya, dan pesaing bisnis dari si A ini. Ketika si A punya kasus, dia ikut numpang di situ, ikut serta-merta menghancurkan si A ini. Si B inilah seringkali dalam banyak kasus muncul seperti ini. Dipolitisir, ada penumpang-penumpang gelap di atas kasus orang lain, di atas penderitaan orang lain, di atas masalah orang lain. Ini yang juga harus dilihat dalam segala sisinya. Kadang-kadang kesalahan satu karena ada penumpang gelap, ada orang yang berselancar di atas penderitaan orang lain, karena ada orang yang punya kepentingan menghancurkan orang yang punya kasus itu, ya akhirnya kasus itu seolah-olah bebannya menjadi 200. Itu Mas Angga. Ditambah lagi kita kan melihat gitu ya, ketika memang pasti ada kesalahan gitu ya, di kesalahan personal misalkan di institusi pesantren.
ketika ada pihak yang tidak suka dengan pesantrennya, tidak suka dengan Islamnya, akhirnya dibabat semuanya gitu. Nah ini kan perlu juga sebenarnya pembelaan dan juga keberpihakan dilakukan oleh tokoh-tokoh pesantren sendiri, tokoh-tokoh Islam sendiri. Dalam hal ini PBNU sudah menyampaikan gitu ya bahwa jangan khawatir untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. MUI Pusat juga baru-baru ini menyampaikan bahwa pilihlah pesantren yang baik untuk generasi umat mendatang karena pesantren adalah pendidikan yang bagus. Nah, pihak-pihak yang berseteru ini Bang Tony kadang-kadang juga diperkeruh dengan media yang dalam beberapa hal juga kebablasan. Trial by the press masih saja terjadi dengan alasan demokratisasi. Bagaimana Bang Tony melihat sengkarutnya ini gitu? Ya, memang media itu kan punya insting dan kerja untuk melakukan investigasi sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, dan kemudian juga seobjektif-objektifnya. Kalau masih dalam konteks itu, oke lah, gitu kan, masih konteks itu. Memang kadang-kadang perlu seorang wartawan yang bijak. Artinya kalau ini di blow up, resikonya apa? Tapi biasanya media tidak sampai berpikir ke situ. Tapi kalau pejabat, politisi kadang berpikir ke situ, kecuali itu memang menu bagi kepentingannya, itu soal lain. Menunya. Ini yang memang seringkali menjadi sebuah dilema bagi masyarakat. Yang kita prihatin itu ketika di dalam lembaga-lembaga keagamaan, institusi sosial keagamaan itu biasanya memiliki persaingan yang sehat gitu loh. Antara Basnas, Basis, Lasnas, Layis itu kan terlihat kampanyenya itu positif campaign. Selalu menunjukkan program-programnya, kehebatannya, kelebihannya gitu loh. Tidak membunuh karakter dari lembaga yang lain. Kan? Begitu juga sekolah. Ya, sekolah itu selalu kampanye terhadap program-programnya. Jarang kita menemukan, hampir tidak ada kita temukan sekolah itu atau pesantren itu menjelek-jelekan pesantren yang lain, menjelek-jelekan mempublish tentang kejelekan pesantren yang lain atau pendidikan yang lain. Kenapa? Karena memang ini seperti kesepakatan bersama yang tidak tertulis. Ya, masing-masing memiliki karakter yang menjaga sebagai dunia yang beradab atau komunitas yang beradab gitu. Tapi kadang-kadang itu terjadi dan ini menurut saya sangat memprihatinkan di mana ada lembaga keagamaan, ketika lembaga keagamaan yang lain itu terang terpuruk sedang kena masalah, dia menari di atas itu gitu. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya tidak layak dicontoh, ya harus dihindari betul. Saya setuju ketika Mas Angga bilang perlu ada pembelaan. Pembelaan itu bukan membela oknum. Pembelaan itu bukan membenarkan sesuatu yang salah. Tapi pembelaan ini adalah rangka meluruskan informasi, meluruskan berita, meluruskan penilaian. Jangan sampai membuat sebuah penilaian yang keliru, penilaian yang salah. Tetap saja yang salah dikatakan salah. Yaitu kalau punya persoalan hukum harus biarlah pihak hukum yang kemudian atau penyidik itu meneruskan penyidikannya, tetapi masyarakat memang perlu diedukasi. Itu poinnya. Bukan melakukan sebuah pembelaan kepada pribadi yang salah, tidak. Tetapi masyarakat perlu diedukasi, diberikan pemahaman yang benar ketika melihat sebuah masalah, supaya tidak kemana-mana, gagal fokus, yang pada akhirnya salah dalam memahami. Ini kan menjadi fatal. Disinilah peran-peran tokoh masyarakat, peran-peran tokoh agama, peran-peran elit politik untuk terus-menerus secara istiqomah mengedukasi kepada masyarakat. Gitu Mas Angga. Jadi masyarakat saat ini jangan sampai gitu ya hilang kepercayaan terhadap pesantren. Dari kasus-kasus yang ada pasti ada pihak-pihak yang akan menyelesaikan kasus tersebut gitu ya Bang Tony ya.
Dan juga jangan terbawa diperkeruh oleh suasana, apalagi dibawa-bawa ke politik gitu ya Bang Tony ya. Iya, jangan sampai kemudian makin meningkatkan tensi atau spirit Islamophobia gitu kan. Ini yang ya objektif sajalah, objektif berbasis kepada data yang ada, kemudian adil dalam melihat segala sesuatunya. Saya pikir ini peran kita semua, terutama para tokoh, para elit, ya, para ulama, para agamawan, untuk terus-menerus tanpa pernah berhenti. Jadi jangan kemudian dibiarkan masyarakat ini liar, dibiarkan itu publik liar, apalagi netizen yang seringkali tidak memiliki sebuah standar etik dan standar moral yang kuat, karena memang kita paham masyarakat kita pada umumnya awam, apalagi informasi-informasi itu sepotong-potong, informasi-informasi itu tidak utuh, informasi-informasi itu ada yang miss. Nah, ini makin berbahaya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah analisis yang tidak terukur, analisis yang tidak memiliki metodologi, analisis yang non akademis, analisis liar, analisis warung kopi. Ini kan pada akhirnya menjadi makin bias. Nah, ini tugas menurut saya, setiap persoalan, setiap masalah, setiap problem harus tokoh-tokoh dan para agamawan serta elit-elit itu terpanggil untuk mengedukasi kepada masyarakat, untuk meluruskan dan memberikan pengajaran bagaimana cara melihat segala sesuatu supaya menjadi tepat, menjadi lurus, dan menjadi bijak. Dan tentu saja dari masalah-masalah yang dihadapi oleh pesantren ini juga menjadi evaluasi sebenarnya bagi institusi pesantren agar lebih selektif. Ada semacam kritik internal, evaluasi bersama lah. Guru-gurunya ataupun pengurusnya agar lebih selektif. Nah, kebetulan kan yang bersangkutan yang kena kasus ini itu juga seorang pengusaha. Jadi bukan murni sebagai seorang keturunan kiai, terus yang menjadi pewaris yang akan meneruskan pesantren itu, tapi dia adalah seorang pengusaha cukup besar. Ya tentu namanya pengusaha, dia juga punya pesaing-pesaing gitu kan. Ini juga harus dipahami oleh masyarakat, jangan sampai seperti apa gitu, padahal kan aib itu salah gitu. Dan saya pikir polisi sudah melakukan sebuah tindakan yang tepat untuk katakan sudah jadikan tersangka, sekarang proses hukum sedang berjalan. Ya kita hormati, kita hargai, dan kita berikan secara proporsional apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini. Baik, kita mengangkat isu kedua, tadi kan singgung polisi ya. Udah 2 hari ini nih di media sosial itu, bahkan di Twitter ya, trending, dari 10 trending itu ada 4 kaitannya dengan polisi. Hari ini Komisi 3 akan panggil Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait anak buahnya yang saling tembak. Ada satu berita yang menuliskan hal tersebut di kediaman Irjen Verdi Sambo. Masalah-masalah yang terus dihadapi oleh polisi. Masyarakat juga penilaiannya sudah bermacam-macam gitu ya. Kok masalah penyelewengan, masalah selingkuh, masalah wanita terjadi di institusi. Yang terbaru adalah tembak-menembak sampai akhir ke tembak-menembak. Bagaimana Bang Tani melihat institusi Polri ini dari kasus-kasus yang mencuat terus? Ini satu sisi sebagai musibah, ya, dan setiap institusi pasti pernah mengalami musibah ya, termasuk juga kepolisian. Di tentara juga sering terjadi, atau di institusi lain juga sering. Jadi saat ini musibah ini sedang dialami oleh pihak kepolisian. Ini sekaligus sebagai sebuah tantangan dalam pengertian bagaimana ya kepolisian mengungkap secara lebih terang gitu kan, untuk mengembalikan ini jati dirinya sebagai institusi penegak hukum. Ketika ada kasus di internal, maka mereka betul-betul juga bisa menegakkan hukum sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Jadi ini ujian bagi pihak kepolisian, bagaimana mengungkap kasus ini dan kemudian terus menyelesaikan kasus ini sebagaimana apa adanya,
sesuai dengan aturan yang ada. Sebenarnya kasusnya seperti apa, ya kita berharap ke depan nanti ini segera tuntas, segera selesai kan. Dan ini sedang bergulir. Kalau kita bicara tentang netizen, bicara tentang publik ya, kemudian sekarang sangat ramai sekali, apalagi media ini memberitakan ini, media itu memberitakan begini, itu kan. Ada kok masyarakat kemudian kok agak beda ya, namanya media juga kan, agak beda. Ini perlu komunikasi publiknya dari pihak kepolisian lebih detail, lebih tegas, lebih terang, gitu kan. Sehingga tidak ditafsirkan kemana-mana, tidak bias informasinya oleh publik. Dan ini juga dalam rangka menjaga marwah dan kehormatan dari institusi kepolisian itu sendiri. Ya kita menunggu. Saya setuju apa yang diungkapkan oleh atau dituntut oleh Indonesian Police Watch itu, yang meminta kepada, karena Pak Freddy Sambo, Irjen Freddy Sambo itu sebagai saksi langsung ya, supaya tidak ada bias, diminta untuk misalnya dinonaktifkan. Itu juga menjadi perhatian lah, perlu menjadi perhatian dari Kapolri itu, sehingga kasus ini berjalan lebih mudah ya, minimal tidak ada bias perspektif dari masyarakat terkait dengan kasus ini, karena itu berada di rumah beliau dan beliau sendiri posisinya pada saat ini sebagai Kadif Propam. Kalau karena beliau dalam konteks ini rumahnya menjadi tempat TKP gitu kan, terus kemudian pada saat itu dianggap sebagai bagian daripada saksi ya. Karena itu memang tidak dilibatkan, meskipun ini sebenarnya kan urusan Propam ya, urusan Propam gitu kan, supaya masyarakat mendapatkan istilahnya ekspektasinya ya. Memang apa yang diharapkan oleh IPM itu, IPW itu menjadi bisa dipertimbangkan oleh Kapolri lah setidaknya gitu kan. Ya kita berharap semoga ini segera tuntas, segera selesai, sehingga tidak liar, tidak kemudian menjadi kegaduhan di publik ya. Habis selesai nanti dipanggil oleh Komisi 3 ya, kita berharap ini kemudian akan segera tuntas ya. Ya ini memang menjadi tragedi, ini menjadi musibah, tapi sekaligus ujian bagaimana pihak kepolisian bisa menyelesaikan ini sebaik-baiknya, setuntas-tuntasnya, sehingga tidak menimbulkan penilaian yang macam-macam dari publik. Masyarakat jelas khawatir ketika kasus ini terjadi karena atas nama pengayom masyarakat. Hal itu yang dilihat. Apalagi komunikasi publik awal yang diberitakan oleh media, banyak kejanggalan-kejanggalan gitu ya yang diberikan keterangan oleh pihak Polri. Sampai Presiden kemarin secara tegas meminta untuk masalah ini diurus di Propam dengan secara terang benderang. Nah, komunikasi publik menurut Bang Tony yang perlu pihak Polri lakukan, memberikan apa istilahnya itu, masyarakat itu menjadi tenang gitu dari kasus ini, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Bang Tony? Iya, memang satu-satunya jalan adalah membuat tim investigasi khusus ya, di luar Propam mungkin. Memang kan secara prosedural itu urusan Propam ya, tapi paling tidak tetap Propam, tetapi memang apa yang diungkapkan oleh atau yang diharapkan oleh IPM itu saya pikir perlu menjadi pertimbangan lah. Ini perlu dibuka sejelas-jelasnya dan tuntas. Saya pikir kalau pihak kepolisian membuka ini sejelas-jelasnya dan tuntas, kan, masyarakat akan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi kepada kepolisian dan kepercayaan akan naik masyarakat kepada kepolisian. Kuncinya cuman itu kok. Kuncinya bagaimana ini transparan dan tuntas. Itu aja sih. Gitu loh. Dan itu dikomunikasikan kepada publik. Gitu. Ini publik itu artinya transparan gitu kan. Kemudian tuntas, ya siapa yang bersalah ya kemudian tertuntut. Itu aja sih. Saya pikir dalam banyak hal tuntutan hanya itulah masyarakat itu biasa. Gitu. Tapi kalau kemudian masyarakat ada yang masih
bias, masih ngomong sana sini, namanya juga publik gitu lah. Yeah. Tapi bagaimana secara hukum, ya secara hukum prosedur itu memang perlu dilakukan sebagaimana mestinya. Jadi sekali lagi pada prinsipnya proses hukum itu ya tetap harus berjalan sesuai aturan yang ada, baik itu hukum acara gitu kan, ya maupun hukum pidananya, ya tidak boleh kemudian bias oleh opini publik. Ya. Meskipun sering juga opini publik dibutuhkan, pressure publik dibutuhkan dalam rangka supaya hukum itu berjalan. Tetapi hukum punya jalannya sendiri. Nah, kalau hukum itu berpijak kepada aturan yang ada, kemudian di atas prinsip-prinsip keadilan, saya pikir kok dengan sendirinya sejarah itu akan membuka semuanya, akan mengungkap semuanya. Dan kalau sejarah sudah mengungkap, ya masyarakat akan terima dong. Barangkali dalam sebuah proses hiruk pikuk itu terjadi karena memang sejarah belum menunjukkan jalannya. Tapi ketika sejarah sudah menunjukkan jalannya, hiruk pikuk itu dengan sendirinya juga akan hilang. Oh ternyata begitu ya, oh ternyata begini ya, selesai itu. Tentu saja masyarakat sangat berharap pemerintah, baik dari unsur eksekutif, yudikatif, maupun legislatif ya, di garis bawah ini legislatif, bisa mengawal kasus ini ya Bang Tony ya? Iya, dengan sendirinya karena ada media, dulu yang mengawal itu adalah media, sekarang ada medsos yang lebih kencang mengawal itu. Ya, ada amin plusnya, jadi keberuntungan ada medsos itu memang masyarakat ikut berperan aktif, mendorong semuanya menjadi segala sesuatunya menjadi tuntas, jadi transparan. Baik Bang Tony, sebagai penutup dari dialog kita di pagi hari ini, masalah itu kan nggak pernah berhenti ya selama manusia itu hidup, selama bangsa ini berjalan dari manapun saja. Tegar berhenti ya mati. Tegar menghadapi masalah bagi bangsa ini bagaimana Bang Tony? Sebagai penutup. Gimana? Tegar dalam menghadapi segala masalah bagi bangsa ini bagaimana menurut Bang Tony sebagai penutup di pagi hari ini? Ya memang iman ya. Kalau kita menyadari bahwa saya juga belajar, semua belajar. Kalau kita menyadari bahwa semua itu adalah skenario Allah, ya, Allah sedang menguji, Allah sedang membuat setting kehidupan seperti itu. Saya pikir itu bisa menjadi penguatan buat kita. Ya. Besar kecilnya masalah itu kan bergantung kepada respon kita. Kalau respon masalah kecil tapi responnya terlalu antusias gitu ya, akhirnya ya masalah kecil itu menjadi besar. Yang kedua, bahwa semua orang hidup pasti diberikan masalah. Semua orang hidup pasti diberikan musibah, kan musibah. Yang ketiga, bahwa musibah itu banyak orang lain yang bisa mengatasi musibah, padahal musibah itu lebih besar daripada kita. Jadi ini juga menjadi sebuah hiburan. Dan yang keempat, setiap musibah pasti akan berakhir. Dan tidak akan pernah musibah itu sepanjang hidup kita musibah terus kan nggak mungkin. Kenikmatan itu jauh lebih banyak, jauh lebih panjang daripada musibah yang kita terima. Ya sekali-kali terjadi musibah, tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar. Jadi kalau kita menyadari bahwa setiap setting hidup kita itu Tuhan yang menentukan, kan? Kemudian bahwa setiap manusia pasti ada musibah. Yang ketiga, ada manusia yang lain yang musibahnya lebih besar, tetapi mereka justru mampu menghadapi musibah kita lebih kecil, mestinya belajar untuk bisa menghadapi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, setiap musibah pasti akan berakhir. Seperti ada sebuah ungkapan itu, pesta akan berakhir. Begitu juga musibah akan berakhir. Juga, iya. Baik Bang Tony, terima kasih atas obrolannya di pagi hari ini. Semoga Bang Tony selalu sehat ya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Amin ya Rabb, mohon doanya semuanya. Baik, terima kasih. Semoga kita jalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.